hari terberat dalam hidup aku menerima kenyataan itu guys. Halusinasi bahwa kematian aku tuh sudah di depan mata gitu. Belum ya. Selamat pagi, assalamualaikum sama Mbak Jima. Mbak Jima mau buang sampah. Nah, pagi ini ternyata pagi ini aku semangat bikin vlog sedikit. Kita akan jalan ke pantai dari apartemen Mansion One. Jadi sebelum operation besok kita harus banyak olahraga ya, sambil sedikit-sedikit healing lah, karena hari ini kan hari terakhir menikmati suasana di maksudnya hari terakhir jalan-jalan sebelum bed rest besok ya. Ulan akan bawa teman-teman untuk ke pantai di dekat dari apartemen. Ini adalah Gleneagle Hospital di sebelah arah sana. Bukit-bukit. Ini hospital, di sana Komtar. Sama Mel. Tuh loh guys, ada Starbucks. Tapi sekarang aku nggak dapat ya. Sudah harus melupakan bagaimana sih rasanya Starbucks. Sebenarnya kalau dari tempat aku tinggal cuman turun saja ke bawah pakai lift sudah. Kalau dulu itu pasti aku akan nongkrong di sini, tapi sekarang kayaknya aku harus say goodbye to you Starbucks. Tuh kondisi depannya seperti ini. Jadi kalau mau ke Gleneagle itu cuman menyusur saja ke situ, berhampiran saja deket. Nah itu yang depan tuh sudah Gleneagle ya, yang bangunan kuning. Langitnya biru banget. Di sini tuh bangunan-bangunannya tuh kayak mirip kolonial Portugis gitu ya, kayak bangunan-bangunan sedikit ya Eropa gitu loh, kayak gini kan. Banyak apartemen. Kalau yang bilik kemarin, yang 2 hari awal tuh view-nya terus ke sana itu adalah laut. Sekarang backside-nya dari bilik yang kemarin. Di sini tuh bangunnya tuh cute-cute, lucu-lucu. Lihat guys, itu seperti bertingkat, terus dia lurus gitu ya. Lucu bangunan-bangunannya, terus tinggi-tinggi ya. Jadi yang belum tahu Pulau Pinang tuh sebuah pulau, jadi hampir kayak Pulau Bali gitu ya. Terus di sini ada jembatan Pulau Pinang. Kalau dulunya jembatan Pulau Pinang tuh jembatan terpanjang se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Setelah ada jembatan Temburong, jadi nomor 2. Jadi jembatannya itu menghubungkan dari Pulau Pinang menuju ke Semenanjung ya, apa ya, ke pulau yang dia boleh street ke Kuala Lumpur itu loh. Tapi di sini tuh nggak terlalu sibuk, kotanya tenang gitu. Itu bangunan-bangunannya kuno gitu kan, kayak bangunan kolonial gitu. Hah? Enggak. Itu ada sepedanya. Itu ada sepeda di sana. Nggak tahu aplikasinya kayak gimana ya, bisa masuk sepeda. Jadi kalau kita mau kayak berkeliling kotanya gitu boleh pakai sepeda itu. Tapi aku nggak ngerti caranya pinjam bagaimana. Mungkin nanti ya kalau sudah sembuh gitu kita jalan-jalan pakai sepeda keliling. Ini hari keberapa di sana? Ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sudah 5 hari kita di Pinang, tapi baru hari ini kesempatan bikin vlognya karena memang ya karena harus bolak-balik ke hospitalnya dulu juga, sehari juga sih ya di hospital, terus memantapkan diri, jadi kayak pikiran harus ditenangkan dulu gitu ya. Jadi tempat aku tinggal tadi di sana apartemennya, terus nyusur ke sini. Terus untuk menuju ke pantainya kita harus nyebrang ke sana. Gitu. Karena hari ini public holiday ya di Malaysia, jadi nggak seberapa ramai mungkin ya. Di Malaysia, betul. Hari ini hari buruh ya, 1 Mei ya. Wih, jalanannya kencang-kencang di sini kereta atau mobil tuh ya, jadi harus waspada. Untuk tempat penyeberangannya tuh ada orang naik sepeda guys, di sana guys.
Oh, ayo, ayo, come on. Ayo. Nah, kita berjalan. Tit, 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 tit. Jadi aku dulu tuh stayku yang di putih itu guys, di lantai 28. Ini totalnya 30-an lantai. Jadi sudah kan paling ke ujung atas, paling sono tuh ya. Jadi view-nya ke laut ya. Ke sini aku nampak bangunan ini. Sana itu sudah lautnya. Kalau yang cruise itu kayaknya di sebelah sana deh guys, yang aku itu hari mendarat apa ya berlabuh pakai Royal Caribbean tuh di arah sebelah sana. Jadi ini lautnya kayak ya di Busan ya, hampir-hampir di Busan gitu ya apa. Nah kan cantik ya. Wow, view-nya itu loh cantik. Ini yang nampak dari bilik aku kemarin. Lautnya. Jadi healing-healing dulu sebelum besok. Silau. Ya Allah. Jadi aku macam apa ya guys, lama nggak bikin vlog tuh bukan karena aku nggak mood bikin vlog, aku nggak, cuman karena lepas aku dapat diagnosa dari dokter itu hampir 3 minggu aku itu drop ya, drop pikiranku, macam aku nggak dapat menerima kenyataan gitu ya. Berat badan aku dari 52 tuh terus terjun ke 48, jadi turun 4 kilo. Lihat makanan itu langsung gitu, nggak dapat makan sama sekali. Aku juga nggak dapat, kemarin cuman berapa kali saja aku puasa, akhirnya aku bayar fidyah ya. Jadi 3 minggu lamanya itu aku baru, setelah 3 minggu aku baru dapat settlekan hati aku, dapat ya sedikit menerima kenyataan. Benar-benar 3 minggu itu aku nggak apa ya, macam nggak percaya. Aku yang kalian tahu, yang mengikuti aku dari dulu, sahabat-sahabatku semua itu pada tahu kalau aku tuh orang yang tipe konservatif banget dengan makanan. Kayak kalau makan tuh aku lebih banyak ke sayur. Aku sudah lama meninggalkan nasi, paling makan nasi itu seminggu sekali gitu ya. Tiba-tiba aku didiagnosa seperti itu, langsung macam dihantam dengan batu besar. Yang diagnosa di Surabaya, di Tulungagung kan lain diagnosanya sama di Surabaya. Jadi waktu di Surabaya ke salah satu dokter pakar atau rumah sakit spesialis, yang salah satu rumah sakit juga yang katanya itu terbaik di Surabaya, aku di sana. Lepas dicek-cek, aku didiagnosa gitu langsung. Aku waktu itu puasa, jadi sungkainya atau buka puasanya itu kurang 5 menit langsung drop badan aku, tangan aku sudah nggak dapat digerakkan sama sekali. Mendengar dokter memvonis aku seperti itu, terus aku sungkai awal 5 menit sebelum sungkai, 5 menit sebelum berbuka, aku membatalkan puasa aku karena fisik aku terus drop, lemah kan. Jadi selepas itu terus drop, walaupun aku banyak ke pindah, aku sampai 4 tempat, 5 dokter mungkin, 5 dokter yang sudah aku kunjungi. Jadi semua kayak prosedur tes lab semuanya sudah aku lakukan, mulai yang dari begini begitu, yang rasanya sakit, yang rasanya gitu, semua sudah aku jalani, sudah aku lakukan di Indonesia. Dan nggak tahu kenapa aku kurang begitu serak di Indonesia. Akhirnya aku melarikan diri ke Pulau Pinangnya ini ya gitu. Beberapa ada yang rekomendasi kayak Bu Citra, udah kamu lari, sahabat-sahabatku gitu, kamu lari ke luar negeri, di sana pengobatan bagus, lebih bagus lah ya. Di Indonesia sebenarnya juga canggih, banyak rumah sakit spesialis, rumah sakit dengan dokter-dokter pakar atau dokter spesialisnya yang bagus-bagus. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih serak atau lebih kepinginnya itu berobat di sini. Kemarin antara Singapura sama di Pulau Pinang, tapi memandangkan Singapura kosnya mungkin lebih 4-5 kali lipat ya dibanding dengan di Pinang. Jadi Singapura itu untuk biaya kamarnya saja per malamnya itu yang biasa itu 8 juta, yang VIP-nya 10 juta. Tapi kalau di Pinang itu kemarin aku cek untuk yang VIP-nya sekitar 300-an atau 3 juta ya. Hampir sama dengan di Surabaya juga segitu untuk yang VIP-nya. Jadi kalau VIP itu kita boleh ditunggu untuk 2 orang. Tapi aku kemarin booking di arah dokternya itu di arah nasnya atau resepsionnya katanya sudah full book, karena memang
Malaysia banyak cuti, besok itu banyak schedule untuk orang operation, jadi nggak tahu lah dapat atau enggak besok. Kalau enggak yang single saja, kalau single harus bergantian yang menunggu, jadi satu masuk menungguin, satu keluar gitu. Tapi karena memang sudah booking apartemen, jadi ada tempat untuk tinggal yang menunggu satunya gitu. Nah, gini lah ya, aku belum dapat cerita tentang sakit aku karena memang apa ya guys, bukan bermaksud apa ya, nanti sajalah kalau semua sudah settle, selepas aku melakukan perawatan ini mungkin aku akan cerita. Dan kayaknya aku akan sering bolak-balik sampai di ujung tahun ke Pulau Pinang gitu ya, beberapa minggu sekali aku harus flight Surabaya Pinang, mungkin Brunei Pinang kayak gitu ya. Kita nikmati hari terakhir ini sebelum aku operation, kita nikmati keadaan tubuh aku yang masih sempurna ini sebelum besok ya. Doain saja yang terbaik buat Wulan, semoga aku tabah ikhlas menghadapi semua ini gitu ya. Kue boom awas meledak. Ini kalau nggak salah cucong fan ya, ini dimsum kaki ayam. Makan dulu, jalan sedikit saja sekarang sudah capek. Ini mau balik ke apartemen, singgah dulu, terasi dulu di sini. Ya Allah, badan sudah nggak so fit dulu. Jadi kemarin tuh waktu 3 minggu pertama itu benar-benar ya Allah, hari terberat dalam hidup aku, menerima kenyataan itu guys. Sampai aku tuh nggak dapat tidur, macam ada sebuah apa ya, kayak halusinasi bahwa kematian aku tuh sudah di depan mata gitu ya. Oh, sudah ditentukan bahwa aku nggak lama lagi akan meninggalkan dunia ini gitu. Benar-benar 3 minggu harus menata hati aku, menata pikiran aku, sampai aku tuh berkurung diri di dalam rumah, nggak mau keluar, di dalam bilik saja. Terus kalau tidur itu nggak mau sendirian, harus ditemani sama Cimel, sama ibu. Terus harus ada keluarga aku rame-rame di rumah kayak gitu. Jadi macam nggak mau kesepian gitu ya. 3 minggu, bayangkan, susah banget menerima kenyataan diagnosis dari dokter seperti itu ya. Nggak percaya banget gitu. Aku sampai harus menderita, bukan bilang menderita enggak ya, sampai harus mendapatkan sakit yang kayak gitu. Dan besok itu merupakan mungkin hari terberat di hidup aku. Aku harus kehilangan salah satu, kehilangan mungkin sesuatu yang berharga di hidup aku untuk menyelamatkan nyawa aku ya. Jadi harus hati ini benar-benar ditata, dan jangan sampai kalian terkena seperti aku. Kalian harus jaga kesehatan, jaga pikiran, terutama jangan sampai stres. Terus jaga pola permakanan, kayak makan makanan yang ada pengawet, makanan yang nggak sehat itu ya, kalau belum dapat di stop dikurangin ya. Kayak junk food itu kan nggak bagus juga. Terus kayak makanan, aku nggak bilang makanan di luar itu kotor atau gimana, enggak ya, kita nggak tahu, kadang minyaknya itu dia pakai berkali-kali ya, itu yang dapat menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Jadi kadang mereka itu nggak peduli ya, karena memang dijual ya. Jadi minyak dipakai berkali-kali, kadang dicampur lagi, terus nggak tahu kebersihannya bagaimana kan. Jadi selepas kena penyakit ini tuh aku benar-benar preventif banget dengan pola makanan ya. Dan memang nampaknya dari depan kalian aku baik-baik saja, tetapi kalian nggak tahu sebenarnya aku harus menjalani pengobatan ini itu sampai mungkin 1 tahun ke depan kayak gitu. Udah mau balik lagi, sudah capeknya hilang. Padahal jalan kaki cuma dari ujung sana berapa ya, cuma 200-300 meter saja, tapi sudah badan fitnya itu sudah, atau mungkin karena dari pikiran ya. Karena walaupun badan kita itu fit, tapi kalau pikiran kita itu nggak fit itu, badan tuh terasa yang sedikit sakit itu jadi sakitnya itu lebih menjadi gitu.